dibantu? Ya Ibu, kenapa saya kesini? Bahwasanya saya mendengar bahwa sekolah Ibu sedang membutuhkan guru tambahan. Oh iya betul, silakan duduk di sini. Ya Ibu. Permisi ya. Ya Bu, silakan. Dibawa persyaratannya? Dibawa Ibu ini. Permisi ya. Saya lihat dulu ya. Untuk permulaan, boleh dijelaskan secara singkat? Perkenalkan diri Ibu secara singkat. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Sandra Sana. Usia saya 30 tahun. Saya lulusan pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Rumah saya di Cipaga Cibubur. Wah, Masya Allah. Mengapa Ibu tertarik menjadi seorang guru PAUD? Kalau ditanya mengapa tertarik, saya ingat bahwa anak usia dini itu sedang dalam masa golden age, dan saya sangat senang dan merasa diri akan sangat bermakna jika saya bisa terlibat dalam proses tersebut. Menurut Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang pendidikan anak usia dini? Menurut saya, pendidikan anak usia dini ialah tidak hanya membaca, menulis maupun berhitung, namun juga membimbing dan membantu anak mengelola emosi mereka, sosial emosional, kemudian menstimulasi fisik dan kognitif. Seperti itu menurut saya. Baik, menurut Ibu kira-kira bagaimana seorang guru PAUD tersebut? Harus seperti apa seorang guru PAUD? Menurut saya, menjadi seorang guru PAUD itu hal yang harus dimiliki seorang guru PAUD adalah pertama ada kesadaran, karena pada usia anak usia dini itu anak-anak masih memiliki egosentris yang tinggi, sehingga butuh kesabaran yang sangat tinggi untuk menghadapi setiap karakter anak yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah kreativitas. Guru PAUD itu harus memiliki kreativitas yang banyak, karena setiap pembelajarannya harus beragam supaya anak tidak cepat bosan atau jenuh. Menurut saya seperti itu. Bagaimana jika suatu hari di kelas Ibu ada anak yang menangis ataupun yang sulit diatur? Bagaimana Ibu mengatasinya? Jika ada anak yang menangis di dalam kelas saya, pertama yang akan saya lakukan ialah menatap matanya dengan arah mata yang sejajar dengan cara saya berlutut, kemudian memperhatikan wajahnya. Saya tidak akan bertanya terlebih dahulu, namun saya akan menenangkan dulu dengan mungkin sedikit diberikan sentuhan seperti mengusap kepalanya. Nah, jikalau nangisnya sudah berhenti, barulah saya akan bertanya apa yang membuat dia menangis. Seperti itu. Bagaimana bermain untuk pendidikan anak usia dini? Pembelajarannya itu menurut Ibu seperti apa? Menurut saya sangat penting, karena hakikat anak usia dini itu adalah bermain. Dengan cara bermain sambil belajar, anak akan cepat belajar. Jadi tidak mudah bosan, tidak jenuh, dan anak akan terus secara alami tertarik dengan pembelajaran. Kira-kira bisa Ibu contohkan bagaimana kegiatan yang cocok untuk anak usia dini yang menarik? Yang saya terpikirkan ketika saya mengajarkan anak di kelas saya nantinya, seperti salah satunya belajar berhitung, saya akan mengajak anak untuk melompat sesuai arahan saya, di mana saya seperti ini, coba lompat ke angka 6. Nah, secara tidak langsung anak sedang belajar berhitung ya Bu ya, secara tidak langsung, dan mereka juga menggunakan kaki mereka untuk melompat, dan itu juga termasuk stimulus dan pembelajaran anak seperti itu. Baik.
bagaimana apa, keselarasan bekerja sama dengan orang tua, bagaimana supaya ada keselarasan antara perkembangan anak di rumah dan juga di sekolah. Saya percaya komunikasi terbuka antara guru dan orang tua merupakan kunci yang sangat besar untuk memantau perkembangan anak. Kalau saya tidak bisa bertemu langsung dengan orang tua, saya bisa menggunakan aplikasi WhatsApp untuk menyampaikan perkembangan anak dari bulan ke bulan. Oh iya, boleh disebutkan kelebihan dan kekurangan ibu? Saya kalau percaya diri sih kalau tidak disampaikan bahwa ini kelebihan saya, tapi yang saya rasakan saya mudah bekerja sama dengan orang lain seperti itu. Apakah jika suatu nanti ibu diterima, apakah ibu siap belajar bekerja sama dalam tim di sekolah ini demi tercapainya kesuksesan sekolah ini? Insya Allah saya siap, karena kembali lagi kepada kelebihan saya mudah bekerja sama dengan orang lain. Oh iya ibu, maaf tadi kelemahannya belum saya sampaikan. Kelemahan saya itu saya tidak bisa bekerja sendiri bu. Begitu iya. Dan saya juga merasa bahwa pendidikan khususnya anak usia dini itu dari waktu ke waktu akan selalu berkembang. Jadi mau nggak mau saya juga harus mengupgrade diri mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Keren. Terima kasih. Lalu bagaimana harapan ibu jika misalnya keterima mengajar menjadi guru di sekolah ini? Harapan saya semoga ketika saya bisa masuk, bisa ikut bergabung dengan sekolah ibu, dan saya bisa berkontribusi yang baik. Harapan saya seperti itu. Sehingga memajukan sekolah ibu lebih baik lagi. Meskipun sekolah ibu udah maju. Masya Allah. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang saya akan tanyakan. Selebihnya akan saya infokan kembali di nomor yang sudah tertera di CV. Tunggu 2-3 hari untuk informasi lebih lanjutnya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi wawancara hari ini di sekolah kami. Terima kasih banyak ibu. Intinya saya itu dulu ya. CV-nya saya simpan dulu untuk lebih jelasnya nanti saya obrolkan lagi. Terima kasih ibu. Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Jam.